Oke, tebar rumput azolla di kolam ya, seperti ini ya kolamnya ya. Oke, nah ini kolamnya ya sudah siap untuk dikasih rumput azolla ya, seperti ini ya. Usahakan kolamnya seperti ini, udah coklat-coklat seperti ini warnanya seperti teh, itu hanya pupuknya sudah siap ya, seperti ini ya. Pupuknya sudah siap, tinggal kita tebar rumput azollanya. Untuk yang di karung itu apa? Nah ini untuk yang di karung itu pupuknya ya. Nanti kalau pakai kohe kambing itu saran saya dikasih karung seperti itu ya. Nanti kalau nggak dikasih karung, nanti kohenya ikut ngambang di kolam ya. Jadi kalau kita mau menjaring azollanya, kohenya nggak ikut terjaring ya, karena kalau kohe biasanya ikut ngambang di kolam ya. Oke, seperti itu penjelasannya ya. Jadi kita coba tebar rumput azollanya ya. Ini kolam 3x4, 3 kali ya, sekitar 3x4 ya, sekitar segitu. Ini kita coba tebar 1 kilo, nanti seberapa hasilnya ya, kita coba. Oke, kita coba tebar ya. Nah ini azollanya seperti ini ya. Ini 1 kilo segini. Ini sebenarnya ini masih azolla muda ya, seperti ini ya. Ini masih muda-muda ya. Kita langsung tebar aja seperti ini. Dan untuk yang bergerombol seperti ini kan masih bergerombol ya, ini ya. Ini bisa kita pecah ya, kita pecah gini ya. Kita pecah gini agar cepat perkembangannya ya. Oke, seperti ini. Kita coba lihat lebih dekatnya ya. Nah, tebarnya seperti ini ya. Ini azollanya. Ini sebenarnya masih azolla muda ya, ini ya, belum ada 3 minggu ya. Tapi kita tebar nggak apa-apa, nanti masih bisa berkembang ya. Kita langsung masukkan kolam seperti ini, dan kita tebarnya ada ikannya ini. Nah kita tebarnya gini aja ya. Kalau azollanya masih bergerombol, dicacat aja nggak apa-apa, nanti biar cepat perkembangannya ya. Nanti nah ini sebenarnya ini kemarin ini saya belinya ini sepertinya masih umur 2 mingguan ya ini ya, jadi belum terlalu besar ya. Banyak ikannya. Nah ada keong juga ini. Nah ini kalau ada keong seperti ini keong ya, ini ya. Kita lihat lebih dekatnya. Mana ini fokusnya? Nah ini kan keong ini harus kita buang ya, jangan ikut masuk ke kolam ya. Nanti kalau masuk ke kolam ini bisa makan azollanya ya, nanti azollanya bisa habis kalau banyak ya. Kita buang ya. Nah seperti ini ya. Dan usahakan kena cahaya matahari ya untuk kolamnya ya, jangan di tempat yang teduh ya. Jangan di tempat yang teduh ya. Nanti kalau tempat yang teduh nanti azollanya nggak berkembang ya, nanti malah tumbuhan air apa itu namanya, mata ikan atau mata lele ya itu ya. Nah seperti itu ya nanti ya tumbuhnya ya. Jadi saran saya kalau budidaya azolla itu di tempat yang panas ya. Nah ini ada yang bergelombol seperti
Ini kita pecah ya, kalau ini ya, ini kita pecah gini, nanti akan akar perkembangannya lebih cepat lagi. Oke, seperti itu. Untuk cara budidayanya itu sangat mudah ya. Ini kolam 3x4, kasih air, kasih pupuknya saran saya pakai apa itu, kohe sapi ya, yang terbaik itu kohe sapi menurut saya sendiri ya. Itu menurut saya, kalau menurut orang lain mungkin beda ya, tapi kalau saran saya pakainya kohe sapi yang aman ya. Untuk tutup pupuknya jangan pakai pupuk kimia ya, nanti kalau pakai pupuk kimia malah azulannya malah kering dan lama-lama malah mati ya. Oke, untuk airnya pakai air sumur bisa, air kolam bisa, tapi jangan air sabun ya, nanti kalau air sabun biasanya mati juga ya azulannya ya. Oke, seperti itu. Nah, ini 1 kilo sepertinya cuma dapat segini ya tebarannya ya. Jadi 1 kilo itu tidak banyak ya, 1 kilo itu paling cuma segini ya nanti ya. Nah, ini cuma segini, nggak menuhin kolam nanti. 1 kilo itu nggak menuhin kolam ya, paling segini ya nanti. Nah, oke, habis ya, ini udah habis ya untuk reser tadi 1 kilo. Kalau sudah seperti ini bisa di ya seperti ini kan masih bergerombol ya, ini ya, ini bisa kita pecah. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti lama-lama bisa terbalik sendiri ya. Jangan lupa diaduk ya biar merata. Kita aduk dulu azulannya ya, ini biar merata ya. Nah, seperti itu. Nanti lama-lama azulannya menyebar sendiri. Oke, ini tebar bibit 1 kilo ya, jadinya segini, enggak terlalu banyak ya. Nanti paling kalau sudah adaptasi nanti bisa penuh ya, paling nunggu 1 minggu sudah bisa adaptasi dan sudah mulai berkembang ya. Untuk airnya kalau pakai kohe sapi dilihat seperti ini ya, airnya bisa coklat seperti ini. Nah, ini udah bagus ya kalau airnya coklat seperti ini ya. Oke, seperti itu ya penjelasannya ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.